Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tabarruk, yang kita sering mendengar istilah ngalap berkah, yang dimaksud adalah mencari barokah, mencari berkah dari Allah. Apa itu berkah? Nah, dalam bahasa Arab, barokah itu artinya adalah subutul khair, tetapnya kebaikan, kebaikan yang kita raih agar tidak hilang, dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya kebaikan atau ziyadatul khair. Di kebaikan yang kita miliki tidak hilang, tetapi semakin tambah. Nah, itulah yang dimaksud berkah. Sedangkan tabaruk adalah usaha untuk mencari berkah. Atau kita sering mendengar istilah ngalap berkah. Nah, bagaimana mendapatkan berkah? Nah, tentunya harus berdasarkan dalil-dalil atau nas dari Al-Quran maupun hadis, karena barokah itu dari Allah, maka untuk mendapatkannya pun sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Kemudian keterangan di antara para ulama, Ibnul Qayyim, beliau mengatakan maksud keberkahan adalah langgengnya kebaikan, ini hanya menambah tadi pengertian atau berlipatnya atau bertambahnya kebaikan. Nah, ini istilah di antara para ulama mengenai barokah. Kemudian ini bahasa Arabnya dalam kamus Arab, Lisanul Arab. Di Lisanul Arab itu kalau kita kamus besar bahasa Indonesia, kamus Arab itu menjelaskan kata demi kata dalam bahasa Arab. At-tabarruk wa talabul barokah. Tabarruk adalah usaha untuk mencari berkah. Wahya an-nama awis sa'adah. Sedang barokah itu adalah tumbuh, berkembang atau kebahagiaan. Wa tabarruk bisai', mencari berkah dengan sesuatu, maksudnya adalah talabul barokah. Antarikihi, mencari berkah sesuai dengan jalan atau caranya. Ibnul Mandur, penulisnya Lisanul Arab, al-barokah minallah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, Rasulullah bersabda, berkah itu adalah dari Allah. Karena barokah itu dari Allah, maka untuk memperolehnya juga harus dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Di masyarakat kita sering tabaruk, mencari berkah itu ke tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, makamnya para wali, yang dianggap para wali, di sana berdoa, dengan niat juga ngalap berkah. Nah, maka hal-hal yang demikian, untuk mencari berkah, harus berdasarkan dalil, karena
ini kaitannya dengan barokah. Nah, barokah itu dari Allah. Nah, maka untuk memperoleh berkah juga harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Okay. Tabaruk dalam Al-Quran. Okay. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh akan aku buka bagi mereka, akan aku turunkan, aku limpahkan kepada mereka barokatin, nah ini berkah-berkah, minas samai wal ard, dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sebagian mereka mendustakan akan perintah firman Allah. Fa akhadnahum, maka kami seksa mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatannya. Jadi berdasarkan ayat ini, pada dasarnya dengan beriman, dengan bertakwa, nah ini selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka itu mencari berkah yang paling utama, karena kuncinya ya beriman bertakwa itu. Usaha apapun untuk mencari berkah ketika tidak landasannya iman takwa, ya, tidak ada nilainya, karena kuncinya di sini beriman bertakwa. Maka janji Allah ketika suatu negeri beriman bertakwa, akan aku buka bagi mereka, aku limpahkan bagi mereka barokatin, berkah-berkah dari langit dan bumi. Hujan yang turun, hujan yang membawa kebaikan, bukan yang mendatangkan banjir atau longsor, tapi hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga yang keluar dari bumi, itu hal-hal yang menjadi nikmat, menjadi kebaikan, bukan hal-hal yang menjadikan bencana. Nah ini dasar utamanya di sini, untuk mencari berkah, untuk mendapatkan berkah, kuncinya yang pertama adalah beriman bertakwa. Kemudian dalam ayat berikut, wa nazzalna minas samai ma'am mubarakah, dan sungguh telah kami turunkan dari langit air yang diberkati. Di pada dasarnya air hujan itu asalnya juga air yang diberkati. Fambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi, dengan air hujan tersebut, jannatin, kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang diketam. Ya, kalau kita mungkin karena banyak sungai, banyak mata air, mungkin kita tidak, kadang hujan juga mungkin kalau terlalu sering juga kadang jadi masalah kalau kita. Tapi di negeri-negeri tertentu, nah hujan itu memang betul-betul menjadi sumber air yang sangat utama, karena tanahnya tandus, tidak ada sungai, kalau tidak ada hujan, nah bisa kehabisan air. Nah maka hujan betul-betul nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah ada musim kemarau, musim hujan, musim kemarau kita juga tidak terlalu kekurangan air. Kalaupun toh ada yang kekurangan air ya di tempat-tempat tertentu, tapi secara umum biasanya tidak kekurangan air. Nah jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi pada dasarnya hujan yang turun dari langit adalah air yang diberkati, ma'am mubarakah. Demikian juga kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah satu kitab yang diberkati. Wa hadza kitabun, dan inilah Al-Quran, suatu kitab anzalnahu, yang telah kami turunkannya, mubarakun. Nah, Quran itu juga diberkati, oleh karena itu fattabi'uhu, ikutilah. Jadi dengan mengikuti Al-Quran maka otomatis kita juga
akan diberi barokah. Karena mengikuti Quran, nah berarti itu juga salah satu di antara tanda orang yang beriman. Orang yang beriman harus mengimani, meyakini, mengamalkan sebisa mungkin dari Al-Quran. Inilah kitab Al-Quran yang telah aku turunkan yang diberkati. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu agar kamu juga diberkati. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat, nyata dirahmati oleh Allah. Jadi mengikuti Al-Quran, nah itu juga bagian dari keimanan dan juga ketakwaan. Jadi untuk mencari berkah maka sekali lagi kuncinya adalah keimanan, ketakwaan, mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran berarti juga mengikuti As-Sunnah, karena diantara perintah Al-Quran ati'ur Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah berarti Al-Quran, taat pada Rasul berarti menjalankan sunnah, hadis-hadis Nabi. Betul. Keberkahan Allah yang diberikan kepada Rasulullah dan juga keluarganya, Rasulullah dan keluarganya waktu itu, nah itu juga mendapatkan keistimewaan yang khusus, berbeda dengan keluarga yang lain, karena memang keluarga yang dijaga oleh Allah. Qalu, para malaikat itu berkata, atajabina min amrillah, apakah kalian merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmatullah wa barakatuhu, rahmatnya Allah dan berkahnya alaikum, kepada kalian. Ahlal baiti, wahai ahlul bait. Nah, yang dimaksud ahlul bait di sini adalah keluarganya Rasulullah. Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha sama, betulnya terpuji dan maha pemurah. Itu artinya biasanya sama, itu cuma dibedakan. Majid itu juga bisa diartikan terpuji. Hamidum majid, tapi kalau bahasa kita bahasa apa majmuk, jadi untuk menguatkan, untuk menegaskan. Nah jamaah rahimakumullah, jadi sekali lagi Rasulullah dan keluarganya waktu itu, keluarga intinya, nah itu juga secara khusus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaruk di dalam hadis, jadi di dalam hadis juga dijelaskan tentang tabaruk. Ada tempat-tempat yang juga diberkati oleh Allah. Yang pertama keutamaan Raudhah, yaitu satu tempat waktu itu antara mimbar Nabi dan kamar dan rumah. Kamar karena juga kecil, rumah dan kamar dan rumah Rasulullah yang kamarnya memang mepet dengan masjid, gandeng dengan masjid. Yang sekarang kamarnya rumah Rasulullah jadi makam. Kalau sekarang antara mimbar dengan makam di Masjid Nabawi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Dalam riwayat yang lain bukan baiti tetapi hujrati, hujrah, kamar. Ini karena memang kamar bagian dari rumah, tapi di sini lebih umum yang disebutkan rumah. Antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, adalah satu taman, salah satu taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudhi, dan mimbarku kelak akan dibawa di khaudku, di telagaku, karena Rasulullah di dalam hadis mempunyai satu telaga, ada satu tempat khusus oleh Rasulullah, dan mimbarnya nanti yang dulu dipakai Rasulullah di Masjid Nabawi, nah kelak juga akan
dibawa ke sana nggih. Berada pada telagaku di surga, terjemahnya nggih. Termasuk Bukit Uhud nggih. Bukit Uhud itu juga nanti akan dibawa di surga sana nggih, dalam riwayat yang lain di antara tempat-tempat yang nanti akan dibawa di surga nggih. Nah, ini tempat nggih, satu tempat yang mendapat rahmat nggih, secara khusus di dalam masjid disebutkan itu tempat-tempat yang istimewa. Nah, maka kalau pas haji atau umroh untuk salat di Raudhah ini rebutan, ini antri nggih, dijaga oleh para askar nggih. Tidak boleh lama-lama ya, karena orang antri untuk salat di situ karena tempatnya memang terbatas nggih. Nah, maka suatu keistimewaan ya, ketika bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji atau umroh bisa sholat di tempat ini, nah, itu adalah keistimewaan tersendiri ya. Secara umum memang sholat di Masjid Nabawi sudah dilipat gandakan pahalanya, nah, maka terutama tempat yang lebih khusus lagi adalah di Raudhah ya. Kemudian keberkahan lewat jujur dalam jual beli, dalam bermuamalah, dalam urusan duniawiyah. Nah, di sana juga ada beberapa amalan yang dengannya bisa mendatangkan barokah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bai'ani fil khiyar nggih. Dua orang penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar, malam yatafarraqa, selama belum berpisah nggih. Di khiyar itu adalah pilihan nggih, memilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak nggih. Di selama masih dalam satu majelis, penjual ataupun pembeli tidak boleh dipaksa nggih. Maka istilahnya khiyar, boleh melanjutkan jual beli atau tidak jadi, tidak jadi. Ternyata setelah dipikir-pikir tidak cocok, harganya mungkin terlalu mahal, ternyata tidak sesuai kebutuhan. Nah, boleh tidak jadi jual beli, atau kalau sudah cocok, harganya cocok, nah, dilanjutkan jual beli. Nah, maka Rasulullah juga sudah menegaskan penjual pembeli, maka dia berada dalam khiyar malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Selama belum berpisah, tidak jadi, nah, itu boleh. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma, jika keduanya jujur, wa bayyana, dan saling menjelaskan. Ketika ada memang cacat, dijelaskan, oh ini cacat. Ketika ini bagus, ya dijelaskan bagus. Burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkatilah bagi keduanya dalam jual belinya. Wa in kadzaba, jika keduanya berdusta, wa katama, dan menyembunyikan, kalau ada cacatnya disembunyikan biar tidak ketahuan, muhiqat, maka dicabutlah barakatu bai'ihima, keberkahan jual belinya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi dalam muamalah kita sehari-hari, ketika jual beli ataupun urusan muamalah yang lain, ketika kita saling jujur, nah maka itu pun adalah salah satu untuk mendapatkan barokah. Ada pedagang yang tidak jujur, sebetulnya ada cacatnya tapi disembunyikan, ditutupi biar tidak ketahuan. Demikian juga penjual kadang juga pembeli kadang juga ada yang tidak jujur, wong di sana tadi harganya cuma sekian, di sini kok mahal padahal belum menawar di tempat lain, karena itu juga kadang terjadi itu. Nah, makanya tadi wa in kadzaba, jika dia berdusta, wong belum menawar di tempat lain kok katanya sudah menawar, bahkan mengatakan harganya lebih murah, nah itu tidak boleh, maka berdusta. Wakatama, dan menyembunyikan kalau ada cacat. Di sini terjemahnya apa? Oh, menyembunyikan cacat, sama. Menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Ternyata ada cacat tapi ditutupi.
maka dicabutlah muhikot, dicabutlah keberkahan dalam jual belinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah inspeksi ke pasar, melihat para pedagang. Nah, Rasulullah melihat seorang penjual gandum, kemudian karena Rasulullah mendapat wahyu, tahu di atasnya bagus, di atasnya bagus. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke bawah. Nah, ternyata yang diambil di bawah, yang di bawah beda kualitasnya dengan yang di atas. Nah, maka kemudian Rasulullah bersabda, man ghossa falaisa minna, barang siapa yang berdusta menutupi cacatnya dagangannya, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, maka di sini di samping bukan termasuk golongannya, nah berkahnya jual beli akan dicabut. Nah, maka dalam berjual beli, nah kita sebagai seorang mukmin juga dituntut untuk jujur. Kalau memang ada cacat ya bilang ini cacat biar tidak kecewa. Ketika ada cacatnya ya diberitahukan. Nah ini ya seharusnya begitu, pedagang tidak menipu. Takaran itu yang sering takarannya tidak bersih, seharusnya 1 kilo dikurangi sedikit, tidak terasa. Tapi kalau 100 orang umpamanya hanya 1 on, 100 orang sudah berapa begitu. Nah, maka pada dasarnya menipu sebesar apapun tetap dilarang, karena akan mencabut berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberkahan karena tidak tamak terhadap harta, tidak menghalalkan segala cara dalam mencari harta. Hadis dari Hakim bin Hizam, sama dengan di atasnya, juga bersumber dari Hakim bin Hizam. Qala li telah bersabda kepadaku an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru harokatnya, mohon maaf. Telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini memang khadiratun khulwatun, sesuatu yang hijau yang manis, sesuatu yang memang menyenangkan. Setiap orang pasti senang dengan harta yang melimpah. Tetapi ingatlah, faman akhadahu bitibi nafsin burikalahu fihi. Barang siapa yang mengambilnya dengan kebaikan hatinya, maka dia akan diberi berkah. Kalau di sini terjemahnya untuk kedermawanan hatinya, maksudnya kalaupun toh mencari bukan hanya untuk kekayaan sendiri, tetapi juga di sebagian disedekahkan kepada yang lain, mencarinya juga tidak menghalalkan segala cara, yang dicari juga yang halal, maka burikalahu fihi, maka diberkatilah dia karena hartanya itu. Waman akhadahu bi israfi nafsin, dan barang siapa yang mengambil mencari harta karena keserakahan dirinya, pokoknya mencari yang banyak, tidak peduli halal atau haram, yang penting dapat banyak, lam yubarak lahu fihi, maka tidaklah ia diberkati. Kalaupun toh banyak ya biasanya cepat habis, ya mungkin banyak masalah, hidupnya juga tidak tenang, jadi tidak ada berkahnya, kaya tetapi tidak tenang karena hasil korupsi.
setiap saat bisa ditangkap KPK yang sekarang lagi rame luar biasa korupsi para pejabat. Nah, maka yang seperti itu lam yubarok lahu, nah, tidak diberkati, berkahnya hilang. Kalaupun toh kaya ya akan cepat habis, kalaupun toh kaya ya dia tidak tenang, nah, tidak ada berkahnya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yasba, ibarat orang yang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Wal yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik, min yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Tangan di atas biasanya yang ngasih, yang di bawah biasanya yang minta. Nah itu jadi ini ungkapan, jadi ungkapan orang Arab, di tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah itu adalah ungkapan yang memberi lebih baik daripada yang menerima, yang meminta-minta. Nah, maka jamaah rahimakumullah, jadi mencari harta, menjadi orang kaya, nah itu juga sesuatu yang dianjurkan, tetapi mencarinya juga harus dengan cara yang halal. Dan ketika kaya juga bukan hanya untuk kesenangan dirinya, juga disedekahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, untuk keperluan umat Islam, untuk keperluan Islam, bangun masjid, untuk keperluan kepentingan agama Islam. Nah, maka itulah yang diberkati, burikalahu fihi. Nah, maka dia diberkati ketika ia mencari harta dengan itu. Tetapi kalau dia mencari harta hanya untuk kesenangan diri, nah, maka yang demikian tidak akan mendapat berkah. Nah, kemudian meminta doa kepada orang soleh ketika orang soleh itu masih hidup. Bukan kalau sudah mati. Kalau sudah mati sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Kita malah disuruh mendoakan kalau sudah mati, bukan meminta doa. Ini ceritanya seorang tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Uwais Al-Qarni, yang di beberapa tulisan sering disebut orang yang asing di dunia tetapi terkenal di langit. Tidak banyak orang yang mengenal ketika di dunia, tapi para malaikat di langit banyak yang mengenal, karena dia orang miskin. Dia sebetulnya sezaman dengan Rasulullah, tetapi belum pernah ketemu karena berada jauh di Yaman. Dia pernah ingin bertemu dengan Nabi, tetapi telisipan. Dia pergi ke Madinah. Nah, saat itu ternyata Rasulullah sedang melaksanakan umroh. Nah, itu akhirnya tidak ketemu. Maka sering disebut yang namanya Uwais Al-Qarni, itu sering disebut afdhalut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Nah, kita baca hadisnya, aslinya hadisnya panjang, tapi saya kutip baca yang langsung pas bagian itu. Yang ini ceritanya dia pernah gendong ibunya untuk haji dari Yaman ke Mekah, itu digendong. Karena ibunya sudah usia lanjut, ibunya pengen haji, nah oleh siapa? Oleh Uwais itu digendong, digendong. Karena bukan orang kaya, tidak punya kendaraan, tidak punya onta, hanya berjalan waktu itu. Ada kisahnya, tetapi di hadis yang lain. Ini sebagian saja kisahnya. Jadi kalau panjenengan nyari di buku banyak, apalagi di internet itu pasti ketemu, ditulis Uwais Al-Qarni. Dari Umar bin Khattab. Nah, bahkan Umar saja minta didoakan. Sami itu aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahlil Yaman min Murad summa min Qarnin. Nah ini suatu saat akan datang kepadamu Uwais bin Amir bersama rombongan orang-orang dari Amdad, yaitu penduduk Yaman, dan dari Murad, summa min Qarnin. Nah, Qarnin itu satu desa, nah, maka sering terkenalnya Uwais Al-Qarni, nama kampungnya. Karena bihi barosun,
dulu dia mempunyai penyakit belang, di kulitnya putih, ya belang lah ya, baros itu penyakit belang ya. Penyakit kusta, kalau di sini terjemahnya betulnya bukan kusta ya, baros itu belang. Belang mungkin akibat dari kusta ya, di kulitnya tidak sama ya, belang-belang, belendong-belendong. Fabara'a minhu, kemudian sembuh ya. Kemudian disembuhkan oleh Allah ya. Ila maudhi'a dirhamun, kecuali hanya apa sebesar dirham ya, hanya ya dirham itu kan koin ya, koin perak dirham ya, tempat kecil yang tidak sembuh ya, masih kelihatan tandanya ya. Lahu walidatun, nah di sini cuma disebutkan singkat saja ya. Dia punya seorang ibu, huwa biha barun, yang ia terhadap ibunya senantiasa berbuat baik nih, birun walidain nih. Nah, yang ceritanya tadi, ia pernah gendong ibunya untuk haji nih, ke Mekah, digendong itu ceritanya nih. Ini ketika Rasulullah bersabda ini ya belum terjadi nih, karena Rasulullah seorang Rasul yang tahu suatu saat akan terjadi seperti itu, termasuk nanti suatu saat Uwais akan datang kepadamu. Jadi ini peristiwanya sudah di masa Umar ya. Ketika Uwais datang ke Madinah itu di masa Umar ya. Lau aksama alallahi la abarrahu, ketika dia berdoa bersumpah kepada Allah sungguh akan dikabulkan. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan begitu, jadi kalau dia bersumpah atas nama Allah maka akan dikabulkan ya. Kalau dia berdoa juga akan dikabulkan. Fa ini statok tanah di sini. Ini pesannya Rasulullah kepada Umar ini, karena Rasulullah bersabdanya kepada Umar, jika kamu dapat suatu saat bertemu ayyastaghfira laka faf'al, jika kamu suatu saat bertemu dengannya maka mintalah kepada dia agar dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Di Rasulullah sampai berpesan begitu pada salah seorang tabi'in, faf'al fastaghfirli, maka mohonkanlah ampun untukku kepada Allah. Fastaghfara lahu, maka dia pun memohonkan ampun untuk Umar. Ini ceritanya cerita singkatnya karena aslinya panjang. Karena waktu itu aslinya Uwais tidak mau. Uwais tidak mau. Kenapa aku kok harus memohonkan ampun padamu? Bukankah engkau Amirul Mukminin? Umar waktu itu kan khalifah kan. Dia meminta kepada Uwais tadi. Karena Umar waktu itu ceritanya mendengar ada rombongan dari Yaman. Tapi waktu itu juga tidak ada yang mengatakan kalau Uwais ada di sana. Nah, kemudian akhirnya Umar menemui rombongan itu, adakah di antara kalian Uwais? Nah, kemudian para teman-temannya menjawab, iya, tetapi dia masih ada di belakang. Nah, kemudian Umar mencari, nah ketemu Uwais. Betulkah engkau Uwais? Nah, ceritanya agak panjang. Kemudian Uwais menjawab, iya. Ada apa memang wahai Amirul Mukminin? Aku adalah Uwais. Aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kalau kamu bertemu Uwais, mohonlah agar dia memintakan ampun padamu. Nah, itu ceritanya. Awalnya dia masih menolak. Aku ini apa? Aku ini kan hanya manusia biasa. Nah, ternyata Rasulullah bercerita tadi. Rasulullah, karena Rasulullah pernah bersabda yang menceritakan begini-begini. Nah, ketika kamu suatu saat bertemu dengan Uwais, maka mintalah agar dia mau memintakan ampunan kepada Allah. Karena kalau dia bersumpah, kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kalau kita minta doa kepada orang yang kita anggap saleh, kita datangi masih hidup boleh. Orang yang kita kenal, orang yang sangat alim, orang yang sangat saleh, kita datang minta didoakan boleh. Tapi kalau sudah mati, tidak ada satupun ceritanya Rasulullah menyuruh. Bahkan sebaliknya, kalau sudah wafat, kewajiban kita yang masih hidup
untuk memohonkan ampun. Rasulullah juga tidak pernah bersabda, jika aku nanti mati mintalah kamu ke kuburku, tidak pernah, tidak ada satupun dalil. Ataupun para sahabat mendatangi makam Rasulullah kemudian di sana bertawasul kepada makam Rasulullah juga tidak pernah, karena orang kalau sudah wafat pada dasarnya hubungan dengan dunia selesai. Kewajiban kita yang masih hidup malah untuk memohonkan ampun, bukan sebaliknya kita meminta doa. Tapi sebagian kalangan masih ada juga yang melakukan seperti itu. Nah, itulah faham. Tapi kita karena ini masalah gaib, masalah ibadah, maka yang namanya ibadah harus berdasarkan satu dalil. Nah, begitu. Nah, kemudian sini ceritanya tawasul. Nah, tawasul itu kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Maka saya rangkaikan hadisnya karena ini hadisnya pada dasarnya di bab tawasul, nanti insya Allah suatu saat akan kita sampaikan karena ini tadi menguatkan hadis di atasnya. Tinggal 1 menit nih. Dari Anas, kita baca aja terjemahnya. Dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kaum muslimin tertimpa musibah, maksudnya sudah lama tidak turun hujan, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada Abbas bin Abdul Muthalib secara seraya berdoa, ya Allah, kami meminta hujan kepadamu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami, maka sekarang kami memohon kepadamu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas berkata, mereka pun kemudian mendapatkan hujan. Nah, ini ceritanya ketika sholat istisqa. Nah, maka Abbas paman Rasulullah yang masih hidup diminta Umar untuk berdoa. Umar pun juga menguatkan doanya, ya Allah, ketika Rasulullah masih hidup maka tentu kami meminta kepada Rasulullah untuk berdoa. Tapi karena Rasulullah sudah wafat, maka sekarang aku bertawasul dengan paman Nabi kami, yaitu Abbas. Maka turunkanlah kepada kami hujan. Nah, maka turunlah hujan. Jadi bertawasul itu adalah kepada orang yang masih hidup, yang kita anggap soleh, kita minta doa. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang sudah wafat, andaikan boleh bertawasul kepada yang sudah mati, nah, tentunya kan Umar mendatangi makam Nabi toh? Tapi Umar tidak ada ceritanya Umar bertawasul kepada makam. Abu Bakar juga tidak ada ceritanya bertawasul kepada makam. Nah, yang diminta doa adalah paman Rasulullah yang masih hidup untuk memimpin doa. Yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa hal yang belum kita sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.